Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial praktikum farmasetika pertemuan kelima tentang suppositoria. Tujuan dari praktikum ini yang pertama, mahasiswa mampu membuat sediaan farmasetika dalam bentuk sediaan suppositoria. Yang kedua, mahasiswa mampu membaca dan melengkapi resep. Yang ketiga, mahasiswa mampu menghitung bobot penimbangan, membuat, membungkus, mewadahi, memberi etiket, dan kopi resep. Secara teoritis, suppositoria adalah sediaan padat yang digunakan melalui dubur berbentuk torpedo melunak, melarut, atau meleleh pada suhu tubuh. Bahan dasar yang digunakan harus dapat larut dalam air atau meleleh pada di mana suhu tubuh manusia berada pada kisaran 30 derajat Celcius, 37 derajat Celcius. Bahan dasar yang sering digunakan adalah lemak coklat atau oleum kakao, polyethylene glycol atau lemak soreae, atau bisa juga menggunakan gelatin. Bobot suppositoria kalau tidak dinyatakan lain adalah 3 gram untuk pasien dewasa, 2 gram untuk anak-anak. Suppositoria supaya disimpan dalam wadah tertutup baik dan di tempat yang sejuk. Keuntungan bentuk torpedo adalah bila bagian yang besar masuk melalui otot penutup dubur, maka suppositoria akan tertarik masuk dengan sendirinya. Kemudian keuntungan penggunaan suppositoria dibandingkan penggunaan obat per oral adalah yang pertama, dapat menghindari terjadinya iritasi obat pada lambung. Yang kedua, dapat menghindari kerusakan obat oleh enzim pencernaan. Yang ketiga, obat dapat masuk langsung dalam saluran darah dan berakibat obat dapat memberikan efek yang lebih cepat daripada penggunaan obat, baik bagi pasien yang mudah muntah atau tidak sadar atau pasien dengan kesulitan menelan. Baik, berikut ini adalah resep yang akan kita buat pada praktikum kelima ya. Resepnya adalah paracetamol 125 mg, di mana kita akan membuat dengan seraflava 5%, oleum kakao at 100%. Kita akan membuat sebanyak 3 suppositoria. Baik, sebelum kita masuk ke dalam penimbangan bahan dan perhitungan dosisnya, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan pembuatan suppositoria. Yang pertama adalah terkait kalibrasi cetakan. Akibat perbedaan kerapatan bahan, berat suppositoria dengan basis lemak coklat dari berat suppositoria dengan basis polyethylene glycol menggunakan cetakan yang sama. Penambahan bahan aktif juga dapat mengubah kerapatan jenis basis, dan berat suppositoria yang dihasilkan dapat berbeda dengan suppositoria yang hanya berisi basis saja. Oleh karena itu, seorang farmasis harus melakukan kalibrasi setiap cetakan suppositoria untuk basis yang biasa digunakan, yaitu oleum kakao dan polyethylene glycol, sehingga suppositoria obat yang dibuat memiliki jumlah bahan aktif yang tepat. Langkah pertama dalam kalibrasi cetakan yaitu membuat dan mencetak suppositoria dari basis saja. Kemudian menentukan jumlah obat yang dibutuhkan untuk memenuhi tiap suppositoria. Karena volume dari cetakan diketahui dari penetapan volume pencairan suppositoria yang dibuat dari basis yang dilakukan pertama tadi, volume dari bahan obat dikurangkan dari volume total cetakan akan memberikan volume basis yang diperlukan. Dalam hal ini disebut dengan mencari bilangan pengganti, yaitu bilangan yang menunjukkan berapa gram suatu basis pada suppositoria yang digunakan oleh 1 gram obat. Kita akan bahas terkait dengan bilangan pengganti. Bilangan pengganti didefinisikan sebagai jumlah bagian berat obat yang menggantikan satu bagian berat basis suppositoria atau ovula. Volume suppositoria dari suatu cetakan tertentu akan selalu tetap, tetapi berat akan bervariasi karena bobot jenis obat berbeda dari bobot jenis basis. Bobot jenis obat akan mempengaruhi jumlah basis yang diperlukan untuk setiap suppositoria. Satu bagian berat obat dengan bobot jenis yang sama dengan basis akan mengganti volume ekivalensi dari basis. Suatu obat dengan BJ 2 kali BJ basis akan mengganti separuh volume, sedangkan obat dengan BJ 5 kali basis akan mengganti 1/5 volume basis. Oleh sebab itu, untuk memformulasikan suppositoria perlu diketahui bilangan pengganti bisa didapatkan dari pustaka atau melalui percobaan yang akan diformulasikan dalam suppositoria maupun ovula.
Nah, pada beberapa literatur ya didapatkan bahwa paracetamol dalam oleum kakao itu displacement factor-nya adalah 1,49. Ada pula yang menyatakan displacement factor-nya adalah 1,8. Menentukan bilangan pengganti. Yang pertama, kita buat 3 supositoria yang hanya mengandung basis supos, kemudian ditimbang, dihitung bobot rata-ratanya dari ketiga basis tadi. Supos yang hanya mengandung basis saja ya. Yang kedua, buat 3 supositoria ataupun ovula yang terdiri dari 10% bahan aktif dengan basis yang sama, ditimbang, dihitung bobot rata-ratanya. Kemudian hitung bilangan pengganti yang merupakan kesetaraan antara bobot bahan aktif dengan bobot basis yang digantikan, yaitu dengan volume sama, bobot yang berbeda. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan, kemudian timbang bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat bilangan pengganti tadi, lalu campur semua bahan dalam beker gelas dan siap untuk dilebur di atas penangas air atau water bath dalam suhu 60-70 derajat Celcius. Setelah cukup mencair, cetak dalam cetakan sebelumnya, cetakan diolesi dengan parafin leak dan masukkan ke dalam lemari pendingin hingga beku, lalu supositoria maupun ovula yang sudah dibuat tadi, yang sudah jadi atau yang sudah beku ditimbang satu persatu dan kemudian dibungkus dengan aluminium foil. Nah, ini adalah contoh perhitungannya. Nah, pada praktikum ini kita tidak menghitung lagi bilangan pengganti ditemukan pada literatur tadi ya. Hanya saja contoh perhitungannya sebagai berikut. Mencari bilangan pengganti, misal praktikan akan membuat supositoria aminofilin 100 mg dengan berat masing dengan menggunakan basis oleum kakao, basis berlemak atau hidrofob, dan seraflava yang dibutuhkan adalah 2%. Dihitung sebanyak 3 supos dengan berat masing-masing 3 gram, maka basis hidrofob atau oleum kakao tadi ya, cetak 2 supos, dihitung bobot rata-ratanya misalnya X. Bila kita membuat ovula, perhitungan dikalikan dengan 5 gram. Tapi kan di sini kita hanya membuat supos ya, maka dikalikannya. Kemudian basis ditambah 10% zat aktif. Dihitung sebanyak 3 supos dengan berat 3 gram ditambah 10% zat aktif aminofilin. Di mana zat aktifnya tadi dihitungnya adalah 10% dikali 3 gram bobot suposnya, kemudian dikali 3 supos yang akan dibuat. Diperolehlah 0,9 gram. Basisnya maka 10 tambah 90 sama dengan 100 ya. Maka basisnya adalah sisanya yaitu 90% dikali 3, yaitu 8,1 gram. Basis tadi terdiri dari 2% seraflava, maka oleum kakaonya adalah sisanya yaitu 98% dikali 8,1 gram basis yang sudah dihitung tadi sama dengan 7,776 gram. Seraflavanya 2% dikali 8 sama dengan 0,324 gram. Kemudian cetak 2 supos ya, dihitung bobot rata-ratanya misalkan dengan Y. Kalau basis saja tadi X ya, kemudian basis plus 10% zat aktif adalah Y. Makan ovula ya. Oke, kemudian kita bikin tabelnya seperti ini ya. Supositorianya tadi kan ada 3 ya, 1, 2, 3. Supositoria yang pertama yang basis saja itu berapa bobotnya. Kemudian yang kedua, ketiga. Kemudian supositoria apa, kedua berapa, ketiga berapa, kemudian dihitung rata-ratanya X dan Y. Kemudian X itu adalah tadi basis, yang ini kebalik ya. Harusnya nih X, basisnya X, basis plus zat aktifnya adalah Y. Misal bobot rata-rata basis saja adalah X, adalah misalkan 3,1 gram. Kemudian bobot rata-rata Y yaitu adalah basis plus 10% zat aktif adalah 3,18 gram. Maka zat aktif 10% adalah 10% dikali gram dari bobot rata-rata Y sama dengan 0,318 gram. Basis sisanya adalah 90% dikali 3,12,862 gram. Jadi basis yang mengisi adalah 3,18 dikurangin dengan 3,18 dikurangin 2,862 sama dengan 0,238 gram atau 238 mg basis ya, setara dengan 318 mg zat aktifnya. 18 zat aktif setara dengan 238 basis adalah bilangan penggantinya ya. Maka untuk membuat maka dosis zat aktif untuk satu supos amino itu adalah untuk 100 mg adalah 100/318 dikali 238 sama dengan 74,84 mg. Maka
Jumlah basis yang digunakan untuk satu cetakan itu adalah 3,1 gram tadi yang bobot rata-rata X ya, dikurangi dengan 0,0748 gram yang penyesuaian tadi sama dengan 3,0252 gram. Maka basis yang akan kita gunakan bobotnya itu adalah yang disesuaikan ini ya, yang 3,0252 gram ya. Bila pada praktikan akan membuat 20 supos, dilebihkan 1 supos untuk menjaga penyusutan basis oleum kakao, maka dihitungnya adalah sebagai berikut ya. Ini adalah perhitungan sebenarnya yang akan digunakan setelah penyesuaian dengan bilangan pengganti ya. Zat aktifnya adalah 21 supos dikali dengan 100 mg zat aktif aminofilin yang dibutuhkan, maka 2100 mg atau 2,1 gram. Basisnya tadi 21 supos dikali dengan 3,0252 gram tadi dengan penyesuaian ya. Maka basisnya adalah 63,5292 gram. Oleum kakaonya tadi 98%, sedang flavanya 2% ya. Maka oleum kakaonya adalah 98% dari 63,562,2586 gram. Sedang flavanya 2% dari 63,5292 gram adalah 1,271 gram. Ya, jadi nanti yang mengalami penyesuaian adalah basisnya, bukan zat aktifnya ya. Kemudian dari resep ini dibutuhkan adalah paracetamol 125 mg, seraflavanya 5%, oraunya 100%. MF Supo DTD nomor 3 atas nama anak Nia, umurnya 7 tahun ya. Nanti silahkan kalian cari singkatan dan arti dari singkatan Latin yang ada di sini ya. Termasuk juga kalian cari pemerian dari masing-masing bahan aktif paracetamol maupun basis seraflava dan oleum kakao ya. Karena nanti pemerian itu ya, pemerian dan uraian bahan itu penting untuk menentukan kelarutan, sifat fisika kimianya dan sebagainya ya. Lakukan perhitungan dosis paracetamol untuk anak jika diketahui anak Nia usia 7 tahun ini berat badannya adalah 20 kg ya. Tetap kita hitung dosisnya ya. Dosis acetaminophen menurut Pionas Bepom ya, yang pertama untuk sediaan oral itu 0,5 sampai 1 gram setiap 4 jam hingga maksimum 4 gram per hari. Anak-anak umur 2 bulan 60 mg untuk pasca imunisasi pireksia, sebaliknya di bawah umur 3 bulan hanya dengan saran dokter 10 mg per kilogram berat badan atau 5 mg per kilogram berat badan jika jaundice. Umur 3 bulan sampai 1 tahun adalah 60 mg sampai 120 mg. Umur 1 sampai 5 tahun adalah 120 sampai 250 mg. Anak umur 6 250 sampai 500 mg. Dosis ini dapat diulangi setiap 4 sampai 6 jam jika diperlukan, maksimum 4 kali dosis dalam 24 jam. Kemudian untuk infus intravenal lebih dari 15 menit, dewasa dan anak-anak dengan berat badan lebih dari 50 kg adalah 1 gram setiap 4 sampai 6 jam, maksimum 4 gram per harinya. Dewasa dan anak-anak dengan berat badan 10 sampai 50 kg, dosis lazimnya adalah 15 mg per kilogram berat badan setiap 4 sampai 6 jam, maksimumnya 60 mg per kilogram berat badan per hari. Sedangkan dosis lazim acetaminophen dalam Medscape adalah untuk umur 6 sampai 12 tahun antara 325 sampai 650 mg per oral setiap 4 sampai 6 jam, tidak melebihi 1625 gram per hari dan tidak melebihi 5 hari ya, kecuali atas saran dokter. Maka perhitungan dosisnya jika berdasarkan umur anak usia 7 tahun, dosis lazim menurut Pionas adalah antara 250 sampai 500 mg tiap 4 sampai 6 jam. Dan menurut Medscape adalah antara 325 sampai 650 mg tiap 4 sampai dengan 6 jam. Maka dosis dalam resepnya yang 125 mg tadi belum mencukupi untuk anak usia 7 tahun ya. Jika dihitung berdasarkan berat badan 15 mg per kilogram berat badan setiap 4 sampai 6 jam, maksimum 60 mg per kilogram berat badan per hari, di mana tadi anak Nia berat badannya adalah 20 kg, maka perhitungannya adalah 20 kg dikali 15 mg per kilogram berat badan sama dengan 300 mg tiap 4 sampai 6 jam. Maka ini tadi masih belum mencukupi dosis paracetamolnya ya.
Maka usulnya adalah naikkan dosis paracetamol menjadi 300 mg. Kemudian untuk penimbangan bahannya, dilebihkan 1 suppositoria untuk menjaga penyusutan basis oleum kakao. Dalam resep tersebut dibuat 3 suppositoria ya, maka pada resep ini kita akan membuat 4 suppositoria. Berat suppositoria untuk anak adalah 2 gram, maka berat total suppo yang akan dibuat adalah 2 gram dikali 4 suppo sama dengan 8 gram. Paracetamol tadi setelah dinaikkan dosisnya menjadi 300 mg dikali 4 suppo sama dengan 1200 mg atau 1,2 gram. Bilangan pengganti untuk paracetamol tadi adalah 1,49 ya dari literatur yang ada. Maka 1,2 gram dibagi 1,49 bilangan pengganti sama dengan 0,8. Artinya 1,2 gram paracetamol setara dengan 0,8 gram oleum kakao. Basis secara teoritis adalah berat total suppo dikurangi dengan berat total bahan aktif, di mana tadi berat totalnya adalah 8 gram dikurangin 1,2 gram paracetamol sama dengan 6,8 gram basis yang secara teoritis yang akan kita timbang. Hanya saja karena ada penyesuaian tadi dengan bilangan pengganti, maka basis sebenarnya yang dibutuhkan adalah 6,8 gram dikurangi 0,8 gram sama dengan 6 gram. Maka sera alfa tadi yang dibutuhkan adalah 5% ya, 5% dari 6 gram sama dengan 0,3 gram, dan oleum kakaonya adalah 6 gram dikurangi dengan 0,3 gram sama dengan 5,7 gram. Maka nanti yang akan kita timbang adalah oleum kakao 5,7 gram, sera flavanya 0,3 gram, dan paracetamolnya adalah 1,2 gram. Maka berat totalnya ini bukan lagi 8 gram melainkan 7,2 gram ya. Baik, kemudian untuk cara pembuatan suppositorianya yaitu dengan cara mencetak hasil leburan atau cetak tuang atau fusion ya. Dimana cara pembuatan suppositorianya ada 3 ya. Yang pertama dengan cara fusion ini, kemudian dengan mesin pencetak biasanya untuk yang tidak tahan panas, dan yang ketiga adalah dengan menggunakan tangan ya. Nah, ini cara pembuatan suppositoria dengan mencetak hasil leburan atau cetak tuang atau fusion. Yang pertama, membuka alat pembuat suppositoria. Kemudian alat ditetesi dengan parafin cair dengan kapas agar tidak melekat saat pembuatan suppositoria. Hanya saja pada basis oleum kakao sebenarnya tidak memerlukan parafin juga tidak apa-apa, tapi tidak apa-apa kita tambahkan, kita olesi dengan parafin leak secukupnya saja. Kemudian tutup alat suppositoria, kemudian leburkan basis sera flava di atas penangas air sampai dengan meleleh, karena sera flava ini bentuknya padatan ya, lilin yang berwarna kuning. Setelah itu tambahkan oleum kakao ya, tunggu sampai meleleh dan tercampur secara merata. Kemudian paracetamol digerus pada mortir agar halus ya. Kemudian paracetamol dimasukkan pada basis suppositoria atau campuran nomor 5 tadi. Setelah homogen, masukkan campuran tersebut ke dalam alat cetak suppositoria, atau bisa juga nanti ini paracetamol ini kan tadi sudah digerus sampai halus ya, bisa juga kemudian lelehannya ini dituang ke dalam mortirnya juga bisa untuk memudahkan lebih halus lagi ya nanti di mortir diaduknya. Kemudian yang sudah tercampur tadi setelah homogen semuanya, masukkan campuran tersebut ke dalam alat cetak suppositoria ya. Dinginkan pada suhu 7-10 derajat Celcius selama 30 menit, atau bisa didinginkan di kulkas, atau siapkan es batu ya, kemudian dinginkan. Kemudian setelah memadat, suppositoria dapat dikeluarkan dari cetakan ya dan dibungkus menggunakan aluminium foil ya. Ingat tadi yang kita butuhkan 3 suppositoria. Jadi nanti yang diserahkan ke pasien adalah 3 suppositoria ya. Ini merupakan contoh alat cetakan suppositoria ya. Nanti ini bisa dibuka ya. Ini ada tengahnya, ini ntar bisa dibuka gitu ya, untuk mengolesi dengan parafin leak ya. Kemudian nanti ditutup ya, dirapatkan, kemudian nanti dituang ke dalam lubangnya ini.
kemudian didinginkan. Kalau sudah mengeras, kemudian ini bisa dibuka kuncinya dan tinggal dilepaskan saja ya. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya ya. Mungkin sedikit review sedikit untuk yang di modulnya ya. Jangan lupa kerjakan kelengkapan resepnya ya, apa yang kurang dari resep ini, kemudian singkatan latinnya apa dan artinya apa. Resep standar tidak ada, perhitungan dosis sesuaikan dengan yang sudah dijelaskan pada PPT tadi. Pengambilan dan penimbangan bahannya juga ini tolong dikoreksi sesuai dengan PPT yang sudah dijelaskan tadi ya. Kemudian cara pembuatannya kurang lebih tidak ada perubahan ya. Wadah, etiket, dan kopi resepnya ya, menggunakan wadah apa ya, pembungkusnya menggunakan aluminium foil tadi ya. Kemudian ditempatkan di apa, apakah ditempatkan di klip ataukah di pot ya. Kemudian etiketnya berwarna apa ya, karena ini obat luar maka etiketnya berwarna biru ya. Ditulis sesuai dengan signa yang ada pada supositorianya. Nah, di sini apa yang kurang nih ya. Kemudian kemudian kopi resepnya ya, bagaimana cara membuat kopi resepnya ya. Evaluasi hasil pembuatan ini nanti diisi oleh dosen. Baik, mungkin itu saja ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komen Google Classroom. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.